Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Hari ini saya mau berkegiatan lagi nih teman-teman. Tapi ya, ini anak saya lagi nangis-nangis ya, karena ayahnya mau berangkat kerja, dia tuh minta ikut. Setiap hari memang seperti ini ya, kalau setiap ayahnya mau berangkat, dia tuh selalu nangis teman-teman. Makanya sebelum ayahnya berangkat itu biasanya selalu dibawa jalan-jalan dulu keliling jajan di minimarket gitu. Tapi karena hari ini ayahnya buru-buru banget, jadi nggak sempet bawa keliling-keliling dulu gitu ya teman-teman. Makanya ini ngamuk, nangis, dan minta cium berkali-kali kayak gini. Masya Allah, ada gak sih yang anaknya sama kayak anak saya tuh mepet terus sama ayahnya. Nah teman-teman, suami saya udah berangkat kerja dan anak saya juga udah lumayan anteng ya, udah gak nangis lagi. Lanjut saya mau beres-beres aja nih teman-teman. Pertama-tama saya mau nyapu-nyapuin dulu terasnya ini. Sebenarnya sih gak terlalu kotor ya, karena tadi pagi udah saya sapu. Karena kan tadi motornya baru turun, jadi saya sapu lagi aja, cuman sedikit aja gitu debunya. Karena ini masih pagi banget dan anak saya juga belum mau mandi teman-teman, katanya masih dingin. Jadi ya udah saya beres-beresin aja rambutnya, dan abis ini saya mau lanjut beres-beresin kamar dulu ya teman-teman. Biarin aja kasur yang di depan ini saya nggak beresin dulu ya. Dan di sini saya mau beres-beresin di kamar bobonya anak saya ya. Ini tuh di ruang tengah ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah sering nonton video saya pasti udah tahu kalau saya tuh tinggal di kontrakan sederhana 3 petak ya. Jadi di ruangan tengah ini adalah tempat tidurnya anak saya. Oke, saya mau beres-beresin dulu ya teman-teman. Tempat bobonya sebenarnya ya nggak begitu berantakan ya, cuma dirapi-rapikan aja bantalnya sama dikebas-kebasin gitu pakai sapu lidi gini ya teman-teman. Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas sebagai ibu rumah tangga. Dimudahkan juga segala urusannya, dilancarkan rezekinya ya teman-teman, amin. Sebenarnya belakangan ini tuh saya lagi males banget nih teman-teman, gak tahu tentang hal apapun ya, kayak lagi down aja gitu ya. Teman-teman pernah gak sih ngerasain kayak saya tiba-tiba males ngapa-ngapain, terus tiba-tiba kayak galau aja gitu bawaannya teman-teman. Tapi ya tetap harus dipaksakan gerak ya badannya. Pengen banget rasanya seharian tuh gak ngapa-ngapain gitu ya, tapi ya gimana lagi ya, namanya kita udah punya keluarga kecil yang harus kita urusin, jadi harus tetap bangun gitu, harus tetap semangat setiap hari. Nah ini anak saya tuh minta nonton kartun ya teman-teman, karena di rumah ini saya nggak ada TV, jadi ya saya kasih nontonnya di laptop aja. Sebenarnya saya ada sih TV teman-teman, tapi harus pakai set top box gitu karena saya nggak punya, jadi ya TV-nya nggak bisa nyala ya. Akhirnya anak saya kalau mau nonton kartun ya kebanyakannya di laptop atau di HP gini ya teman-teman. Karena anak saya udah anteng ya nonton kartun, saya mau lanjut beres-beres nih. Dan ini tuh ada baju-baju yang bekas pakai gitu ya. Sebenarnya sih tadinya niatnya tuh mau dipakai-pakai lagi karena baru sekali pakai, jadi digantungin di situ ya teman-teman. Cuma karena udah terlalu lama digantungin, jadi ya mau saya cuci aja. Dan ini ada piring-piring yang kemarin sudah saya cuci ya teman-teman. Saya mau langsung aja simpen di rak piring seperti ini karena udah ditiriskan di keranjang itu ya, udah nggak ada air-airnya, makanya baru saya simpenin di raknya. Habis ini saya mau lanjut cuciin piring yang semalam ya teman-teman. Jadi semalam itu masak dan makan gitu ya, belum saya cuci piringnya, jadi saya cuci di pagi ini aja. Baju kotornya mau saya simpan aja dulu di keranjang seperti ini ya teman-teman. Nanti cucinya sekalian banyak aja karena itu masih sedikit, dan saya juga belum sempat beli sabun deterjennya gitu ya. Dan ini saya mau lanjut cuciin piring aja dulu karena abis ini saya mau masak teman-teman. Jadi hari ini tuh saya udah belanja ya teman-teman. Saya tuh udah pesen di tukang sayur. Nanti juga sayurannya bakalan diantar ya. Jadi sambil nunggu sayurannya datang, saya mau cuciin aja dulu nih piringnya, supaya nanti pas cucian piring ini udah selesai, saya bisa langsung beres-beresin belanjaan gitu ya. Dan saya juga belanjanya nggak banyak sih teman-teman, cukup hanya untuk makan hari ini aja. Karena nggak tahu kenapa saya tuh lagi males banget ke pasar teman-teman, dan belum ready untuk food prep kayak gitu. Jadi ya udah saya belanja untuk sehari habis aja gitu ya teman-teman. Nanti mungkin kalau misalnya Pak suami udah gajian, kita bisa belanja ke pasar dan food prep gitu ya.
Soalnya kalau ke pasar itu tuh lapar mata ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat ini ngelihat itu rasanya tuh mau beli. Ya namanya juga emak-emak ya, kalau mau ke pasar tuh nggak sesuai tujuannya ya teman-teman. Misalnya kita tujuannya tuh mau beli ayam aja, tapi karena ngelihat yang lain jadi tuh rasanya kepengen dibeli semua gitu ya. Makanya karena suami belum gajian, jadi saya nggak ke pasar dulu aja deh teman-teman. Jadi sementara belanja di tukang sayur aja dulu seadanya ya teman-teman. Yang penting setiap hari masih bisa masak dan masih menyiapkan makanan untuk keluarga kecil. Cucian piringnya udah selesai nih teman-teman. Lantai kamar mandinya mau saya bersihkan. Dan tahu nggak sih teman-teman, dari tadi ternyata tukang sayurnya tuh udah ada di depan dan udah manggil-manggil gitu ya. Saya baru kedengaran karena tadi tuh kan ada suara air gitu. Nah ini tukang sayurnya ya teman-teman. Saya ngambil belanjaannya dulu, dan belanjaan saya hari ini tuh ya totalnya 62.500 teman-teman. Karena hari ini saya mau masak sayur ikan tongkol pakai tahu gitu ya. Nggak tahu ya namanya sayur atau pedesan atau apa ya teman-teman. Jadi ikan tongkolnya itu mau saya masak pakai santan seperti itu. Kalau teman-teman penasaran, jadi simak aja ya videonya, jangan di skip. Nah ini ikan tongkolnya saya beli 2 bungkus ya. Satu bungkusnya tuh harga 6.000 dan tahu itu harganya 7.000 ya teman-teman. Dan saya juga beli bakso sapi, beli jagung, bawang merah, bawang putih, minyak gitu ya. Dan jagungnya ini saya mau masak perkedel jagung gitu ya teman-teman. Saya juga beli telur, telurnya itu seperapat harga 8.000, dan beli beras juga 1 kilo tuh harga 15.500 teman-teman. Jadi berasnya ini naik lagi ya harganya, karena tadinya tuh 15.000, sekarang jadi 15.500. Dan ini berasnya udah saya simpan di Tupperware seperti ini, mau saya simpan aja. Dan saya lanjut mau buka ikan tongkolnya nih teman-teman. Satu bungkusnya ini dapat 4 potong ya. Jadi totalnya kalau 2 bungkus seperti ini 8 potong. Karena hari ini saya kepengen banget ya makan ikan tongkol dicampur tahu gitu. Jadi mungkin namanya sayur tahu gitu ya teman-teman, nggak tahu ya namanya apa. Dan hari ini saya mau bikin ikan tongkol pakai tahu ini, dan tahunya mau saya potong jadi 2 segitiga gitu ya teman-teman, dan sisa tahunya mau saya simpan. Tahunya udah saya potong-potong segitiga seperti ini ya teman-teman. Saya satuin aja sama ikan tongkolnya. Lanjut saya mau motongin jagung nih, karena hari ini saya mau masak perkedel jagung. Jagungnya ini tadi tuh harga 5.000 ya teman-teman. Dapat satu seperti ini ya. Ukurannya sih nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, sedang-sedang aja ya, tapi cukup sih. Karena nanti jagungnya ini bakal dibejek-bejek kayak gitu ya teman-teman, dicampur tepung dan dikasih telur. Tapi ya saya kelupaan kalau jagungnya ini ternyata belum dicuci teman-teman. Seharusnya tadi saya cuci dulu sebelum diiris-iris, tapi nggak apa-apa, saya cucinya setelah diiris-iris seperti ini ya. Dan jagungnya udah selesai dicuci. Lanjut saya mau bejek-bejek dulu sedikit aja, jangan sampai terlalu hancur ya, supaya nanti masih ada crunchy-crunchy dari jagungnya. Dan ini tuh cara saya masak perkedel jagung ya teman-teman, nggak tahu bener atau enggak. Kira-kira teman-teman kalau masak perkedel jagung tuh kayak gimana sih? Cara saya masak perkedel jagung ini bener atau enggak? Coba komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah tadi jagungnya udah saya tambahkan tepung ya teman-teman. Tadi saya pakai tepung bakwan. Sebenarnya sih lebih enak kalau pakai tepung crispy sajiku gitu ya. Karena nggak ada ya udah saya pakai tepung bakwan aja. Dan saya juga tambahkan telur. Tadi pertama saya udah tambahkan 1, dan ini saya tambahkan 1 telur lagi ya. Teksturnya cukup segini aja ya teman-teman, jangan terlalu encer. Dan karena tadi saya pakainya tepung instan, jadi saya nggak nambahin bumbu apapun lagi ya teman-teman, karena di tepungnya tadi tuh udah ada rasanya. Nah karena tadi masih ada sisa tahu ya teman-teman, jadi sisa tahunya itu saya simpen di tepak dan saya kasih air, lalu saya nambahin juga kaldu gitu ya, supaya nanti kalau mau digoreng tinggal digoreng aja.
Ini ada sawi hijau juga yang tadi saya beli, saya mau taruh di tepak juga karena nanti saya mau bikin seblak gitu ya teman-teman. Bakso sapinya juga mau saya simpan di tepak aja, nanti kalau misalnya mau masak kan udah praktis gitu, tinggal dipotong-potong ya. Kalau saya sempat nanti saya bikinin video pas saya bikin seblak ya teman-teman. Dan ini bahan-bahan untuk sayur ikan tongkolnya. Saya siapin dulu wajannya ya teman-teman, dan bahan-bahannya ini mau saya chopper aja supaya lebih cepet. Jadi bahan-bahan ikan tongkolnya ini saya pakainya seperti biasa ya, bumbu-bumbu yang dipakai sehari-hari. Saya pakai cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, dan saya juga kasih sedikit ketumbar ya. Di choppernya pakai minyak sedikit supaya lebih mudah. Nah teman-teman, bumbunya udah selesai ya dihaluskannya. Tuh cepet banget halusnya pakai chopper ini teman-teman. Karena tadi saya beli minyaknya nggak banyak, saya cuma beli seperempat. Jadi minyaknya ini harus saya hemat-hemat ya teman-teman. Jadi biar minyaknya nggak kebuang-buang, pertama-tama saya mau goreng dulu perkedel jagungnya, supaya nanti sisa dari goreng perkedelnya ini saya pakai untuk goreng tahu dan ikan tongkolnya gitu ya. Ternyata perkedel jagungnya kebanyakan telur nih teman-teman, jadi teksturnya kayak gini, lebih kelihatan telurnya gitu dibanding jagungnya. Tapi rasanya malah enak teman-teman dan lebih gurih gitu. Dan perkedel jagungnya udah mateng ya, mau langsung saya angkat aja. Lanjut saya mau goreng tahunya. Tahunya udah mateng nih teman-teman, saya lanjut mau goreng ikan tongkolnya ya. Karena kalau goreng ikan itu meletup-meletup, jadi saya mau tutup aja. Dan udah mateng ikan tongkolnya, langsung saya angkat aja ya teman-teman. Langsung aja saya mau tumis dulu bumbu yang tadi udah dihaluskan ya. Karena tadi saya menghaluskan bumbunya sudah pakai minyak, jadi saya gorengnya nggak perlu pakai minyak lagi teman-teman. Tuh lihat sendiri ya, minyaknya keluar dari bumbunya. Dan ini saya menambahkan daun salam, daun jeruk, dan 1 batang serai. Habis itu langsung aja masukin ikan tongkol dan tahu yang tadi udah digoreng ya. Karena bumbunya udah tanak dan wangi, jadi langsung aja saya mau nambahin air sedikit. Karena saya mau yang banyak kuahnya gitu, jadi saya tambahin air lagi ya teman-teman. Dan abis itu saya langsung aja mau nambahin kaldu rasa sapi, dan saya juga nambahin micin, garam, dan gula ya. Abis itu saya tambahin juga 1 bungkus santan instan. Masak yang seger-seger, pedas, manis, gurih tuh enak banget ya teman-teman. Pas banget sama cuacanya yang lagi hujan. Masya Allah, masakan saya juga udah mateng. Dan langsung saya mau sajikan di piring seperti ini ya. Tadi saya masaknya selama 15 menit ya teman-teman. Alhamdulillah masakan saya hari ini udah selesai nih teman-teman, udah mateng semua. Saya masak 2 menu yang benar-benar nikmat dan sederhana ya. Ini tuh benar-benar bikin nagih ya teman-teman, bikin nasi di rumah tuh cepet habis. Karena saya udah lapar banget, jadi saya mau langsung makan ya. Mari makan teman-teman. Biar makin lengkap saya makannya pakai kerupuk ikan ya teman-teman. Masya Allah ini nikmat banget. Baru pertama kali saya masak ikan tongkol diginiin, ternyata enak teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau nyoba, jangan lupa coba masak menu kayak gini di rumah ya. Bikinnya gampang, bahan-bahannya juga simple ya teman-teman. Kalau teman-teman suka pete, ini tuh enak banget ya teman-teman. Kalau ditambahin pete, rasanya tuh bakalan lebih enak dan nikmat gitu teman-teman. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa sih, kayak saya gini juga nggak pakai pete tetap enak. Oke teman-teman, saya mau lanjut makan dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, komen sebanyak-banyaknya, share dan subscribe juga ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support saya dengan menonton video saya. Dan jangan lupa kirim kritik dan saran kalian untuk saya di kolom komentar ya. Semoga video yang saya share setiap harinya dapat menginspirasi. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.